dibanding-banding ke ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar? Dan tentunya pada habis nonton bola ya, di final Piala Dunia yang mempertemukan antara Argentina dan Perancis. Tentunya pemenangnya adalah Argentina. Dan selamat untuk Lionel Messi yang telah membawa negaranya menjuarai Piala Dunia di Qatar tahun 2022 ini, dan menjadi sejarah tentunya. Baiklah teman-teman semuanya, selamat malam untuk semuanya, sehat selalu, tidak kurang satu apapun. Dan tentunya kita berharap kita selalu bisa dipersatukan oleh hobi ini, dan tentunya silaturahmi akan terjaga lebih baik lagi. Baiklah, untuk pembahasan kali ini saya akan coba menguraikan bagaimana tahapan proses kacer itu akan mengalami masa mabung dan tanda-tandanya seperti apa. Nah, ini harus teman-teman tahu, teman-teman harus bisa melihat dan jangan hanya menerka-nerka gitu loh. Dalam kondisi kacer yang akan mengalami masa mabung, yang pertama ditandai dengan kondisi dari bulu-bulunya sudah mulai pada kusam. Nah, yang kedua diiringi dengan jatuhnya bulu-bulu halus, satu persatu jatuh terus berhenti. Dan kemudian yang ketiga, apabila kacer ini di rumah, dia sudah sering berbunyi dengan kicauan. Artinya sudah tidak ada materi-materi yang dia keluarkan, dan dia akan lebih rajin dalam berbunyi. Nah, berbeda dengan kacer dalam kondisi fit, dia berbunyi sekali-kali saja, tetapi yang dikeluarkan adalah tonjolan dan materi-materi yang ada. Nah, ini perbedaannya. Dan yang keempat, kacer yang akan mau memasuki masa mabung ini, apabila dia di track, apabila dia diadu, dia sudah tidak seagresif kacer dalam kondisi fit. Nah, di sini dia mulai jeda, ada jedanya, ataupun yang kedua, dia sudah kurang power dalam mengeluarkan lagu atau isian itu, sudah mulai memilih lagu-lagu yang ringan gitu loh teman-teman. Sudah tidak lagu-lagu yang keras dan tajam lagi. Nah, ini teman-teman harus pahami. Terus mulai ngulah. Yang kelima yaitu mulai ngulah, yang dulunya kacer ini tidak pernah bagong, kemudian memasuki masa fase dia akan mabung, dia mulai bagong. Bisa jadi bagong di awal, bagong di tengah, atau bagong di akhir. Nah, ini bukan masalah birahi atau emosi dalam hal ini, tetapi memang tuntutan kapasitas energinya yang sudah mulai berkurang. Nah, teman-teman jangan sampai salah dalam melihat. Nah, ini nih yang harus teman-teman pahami, harus jeli sekali. Nah, nanti apabila dia mengalami proses masa penurunan ini, teman-teman bisa ngambil kesimpulan, kadang-kadang suka salah gitu loh. Yang kacernya memang kondisinya akan mabung, wah ternyata dia kurang otot gitu loh. Nah, biasanya jemurnya hanya setengah jam atau 1 jam. Nah, ini teman-teman tambah, dan penambahan itu tidak sedikit waktunya.
dengan waktu yang cukup panjang. Nah, yang kedua, teman-teman akan lakukan peningkatan atau melakukan penambahan dalam extra fooding. Sebenarnya topnya itu sebenarnya teman-teman sudah dapat gitu loh. Tetapi dengan kondisi dia sudah mulai kurang tenaga untuk diadu, karena kondisi fisiknya sudah mulai lemah. Nah, teman-teman tambah lagi EF-nya atau genjot lagi umbarannya. Akhirnya burung ini akan kehilangan staminanya dengan total. Nah, disinilah teman-teman sering salah. Nah, teman-teman sering melihat burung ini sudah tidak bagus lagi gitu loh. Nah, teman-teman akan melakukan yang pertama adalah mendiamkan saja tanpa ada rawatan lagi. Yang kedua, terus dijual. Nah, sementara teman-teman tidak paham burung ini apa sih yang terjadi sama burung ini gitu loh. Tidak semua burung di masa-masa fase fisiknya sudah mau menurun dia akan mabung itu dia tetap bagus, tidak. Nah, ada burung-burung yang memang sensitif terhadap kondisi-kondisi dia akan memasuki masa mau mabung. Nah, kapan masa mau mabung ini kita bisa hitung teman-teman. Dimulai dari 0. Artinya dari 0 di sini adalah proses burung itu jatuh bulu. Nah, jatuh bulu kita mulai dari tahap awal, kita hitung 1. Kemudian setelah itu burung ini akan mulai menurunkan bulu-bulu halus, kemudian disusul dengan bulu sayap, kemudian ekor, kepala, dan tentunya di akhir nanti burung ini akan menjatuhkan bulu sayap kembali. Dan prosesnya sampai tumbuh kembali itu bisa memakan fase 2 bulan. Nah, ini baru tumbuh teman-teman, baru hanya sampai di mentok. Nah, bagaimana tahapan proses untuk penjemuran? Nah, tentu kita harus menunggu kering dulu dari bulu ini. Ada perampingan di situ. Nah, paling minimal itu bisa dapat di 3 bulan. Di 3 bulan burung ini sudah mulai kita jemur. Nah, memasuki masa 3 bulan menuju ke 4 bulan dalam tahap proses itu, nah burung kita bisa katakan dalam kondisi fit di 4 bulan setelah pasca mabung. Nah, burung mulai bekerja dengan baik, burung sudah mulai kita temukan lagi settingannya yang pas dan yang cocok, dan burung akan nampil dengan maksimal ya. Nah, ini 4 bulan. Nah, teman-teman, dari 4 bulan ini teman-teman bisa hitung maksimalnya burung ini akan top performanya di mana gitu loh. Sampai berapa bulan lamanya. Nah, biasanya kalau untuk burung kacer itu mulai dari masa dia bisa nampil maksimal itu memasuki 5 bulan sampai ke 5 bulan ke depannya. Artinya di sini burung mengalami proses tahapan benar-benar fisiknya itu bagus, itu adalah 5 bulan. Nah, dalam tahap proses artinya ini 11 bulan masuk ke 12 bulan kan begitu ya. Nah, dalam tahap proses dari lepas dari 10 bulan, katakanlah dia maksimal itu 5 bulan. Nah, di sini mulai ada penurunan. Nah, teman-teman jangan sampai salah di sini. Otak-atik settingan lagi di masa dia akan mau mabung itu akan memperpanjang masa dia akan rontok bulu. Karena dia sudah tidak nyaman lagi dengan settingan baru. Karena burung mengalami masa perubahan, teman-teman otak-atik di settingannya. Padahal itu tidak pengaruh sama sekali. Padahal itu bukan itu masalahnya. Nah, karena kurang menjiwai, karena kurang memahami karakter burungnya, akhirnya di otak-atik perubahan-perubahan dalam rawatannya dan mengakibatkan burung ini mulai ngulah. Nah, kadang-kadang di saat burung ini mulai ngulah, teman-teman mulai bosan dan langsung untuk berniat menjual. Nah, disinilah letaknya kerugian besar buat teman-teman yang tidak memahami karakter burungnya. Nah, dengan kondisi seperti ini teman-teman langsung jual, dan orang yang paham tentunya akan langsung ambil ini burung. Nah, tentunya penjualan di saat itu harganya sudah jelas anjlok karena burung sudah tidak maksimal. Kan sebaiknya menjual burung itu dalam kondisi maksimal gitu loh. Nah, begitu mabung di tangan orang dan burung ini nampil lagi bagus,
kita hanya tinggal gigit jari. Nah, inilah penyesalan yang tentunya jangan pernah teman-teman merasakan hal yang seperti ini. Jadi memahami karakter itu secara mental maupun secara fisiknya mengenai burung kacer yang kita rawat tadi, dan kita harus benar-benar mengerti. Jangan hanya ngikutin kata orang dan kata orang. Artinya di sini pemahaman harus lebih jeli lagi dalam tahap pengambilan keputusan. Nah, gitu loh. Akibat dari salah rawatan itu akan mengakibatkan fatal sekali, dan penunjukannya akan banyak nanti yang akan terjadi. Padahal sebelumnya burung ini sudah tampil maksimal. Sebenarnya dalam melihat kondisi burung itu, di saat burung itu maksimal, kita bisa membaca burung ini langkahnya kemana. Ke lombakah, atau hanya sekedar burung rumahan saja, atau hanya sekedar buat hiburan kita saja untuk di trek-trek gitu loh. Mau kemana arahnya, mau kemana langkahnya. Nah begitu. Jadi jangan di saat burung mengalami pasca akan mabung. Nah itu siluman semua teman-teman. Dia akan menipu gitu loh. Nah kita nanti udah bosan dan akhirnya kita jual, ternyata burung ini bagus di tangan orang dan kita akan menyesal. Nah itu jangan sampai terjadi, dan tentunya teman-teman harus benar-benar paham kondisi itu. Kalau perlu dicatat waktu dia mabung kapan, kemudian kita jemur kapan, dan dia menemukan topnya itu kapan. Nah setelah itu kita hitung 5 bulan ke depan. Itu burung masa-masa topnya ya, maksimal 5 bulan lah. Nah di masa-masa topnya itu teman-teman bisa gantung dia untuk di lomba. Teman-teman bisa bawa jalan-jalan kemana kalau ada lomba. Nah tetapi lebih daripada itu, kalau ada perubahan terjadi pada burung itu, teman-teman harus pahami. Itu bukan berarti settingan teman-teman yang salah atau tidak kena, tetapi memang burung itu dalam masa penurunan. Dalam halnya ini adalah penurunan fisik, kebugaran. Nah ini hati-hati sekali dan jangan sampai terjadi. Dan tentunya kacer-kacer yang bagus itu adalah kacer-kacer yang stabil dalam tahap perawatan. Karena perawatan ini juga menguras stamina. Salah dalam menerapkan perawatan yang baik, burung akan cepat lelah dan tentunya akan menimbulkan reaksi negatif dalam tahapan perawatan yang kita berikan. Oke, buat teman-teman segitu dulu, sampai di sini dulu kita akan bahas tentang kacer mabung ini, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.